Ya, 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua? Apakah murid-murid baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok hari ini, mari bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Dalam pertemuan kali ini, apakah semuanya sudah saling mengenal? Belum, Bu. Baik, kita akan memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Novianti. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nur Kurniawan dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Wisbaba dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas IPS 2. baik, kan semua sudah saling mengenal. Kita akan memulai bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini, di mana judul materi yang Ibu akan sampaikan yaitu pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari materi Ibu yaitu supaya peserta didik dapat mengetahui apa itu pengambilan keputusan dan apa itu tujuan dari pengambilan keputusan. Nah, dalam bimbingan kelompok kali ini kita mengambil 2 asas, yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Nah, di mana asas keterbukaan itu kita saling terbuka dalam bimbingan kelompok kali ini, dan asas kerahasiaan itu di mana semua apa yang diungkapkan dalam bimbingan kelompok ini hanya akan diketahui oleh peserta kelompok kali ini dan tidak akan diketahui oleh orang-orang luar. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu pengambilan keputusan? Saya, Bu. Nah, pengambilan keputusan menurut saya sendiri, sepemahaman saya, Bu, bahwasannya ini sebenarnya keputusan ini bagaimana kita menempatkan pilihan. Nah, menempatkan pilihan di sini banyak. Nah, penempatan pilihan yang dimaksud di sini, apakah keputusan yang kita ambil ini tergesa-gesa atau maksudnya kita menelaah dulu baru mengambil keputusan. Begitu sepemahaman saya, Bu. Ada lagi yang tahu apa itu pengambilan keputusan? Silakan. Menurut saya, pengambilan keputusan itu bagaimana kita menempatkan suatu pilihan pada 2 opsi, gitu loh. Opsi A dan opsi B. Nah, apa yang akan kita ambil itu menurut saya pengambilan keputusan, gitu loh. Baik, terima kasih terhadap jawabannya. Nah, saya baik, Ibu akan menjelaskan apa itu keputusan. Pengambilan keputusan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, di mana kita harus memanajemen tugas utama dari seorang pemimpin, yaitu dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan itu hasil dari sebuah kegiatan atau berpikir. Besar serang. Colorful. Di bagian materi saja. Kegiatan berpikir dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi terbaik, disebut dengan proses pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan terbagi atas 2, yaitu teori komprehensif dan teori instrumental. Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Dan teori instrumental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Dulu. 2. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, kan? Baik, dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama, penilaian individu. Penilaian individu dalam mengambil peran yang besar dalam mempengaruhi aspek terjadinya suatu keputusan. Setiap individu akan memandang putusan tersebut didasari berbagai sisi yang berbeda.
Nah, kedua, pribadi seseorang mengambil suatu keputusan dipengaruhi juga bagaimana pribadi seseorang yang terlibat dalam sebuah keputusan yang akan dibuat. Nah, ketiga yaitu posisi kedudukan seseorang. Mengambil keputusan juga sangat dipengaruhi oleh posisi kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan atau lembaga. Nah, keempat yaitu masalah yang muncul merupakan hambatan yang terjadi dalam berpengaruh pada hal-hal yang penting sehingga tujuan jadi tertunda. Keberadaan masalah menjadi hal yang menyimpang dan tidak sesuai pada apa yang sudah direncanakan, diharapkan, namun untuk berjalan semestinya. Dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada saat pengambilan keputusan kita memang akan sulit untuk memilih apakah keputusan yang kita ambil ini sudah tepat atau tidak. Nah, yang ingin saya pertanyakan Ibu, bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, dalam pengambilan keputusan ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu pertama secara bermusyawarah. Nah, di dalam pengambilan keputusan kita harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua yaitu cara kedua yaitu kumpulkan informasi dan pahami permasalahannya. Saat hendak mengambil keputusan, ada baiknya kamu mengumpulkan informasi dan memahami situasi saat ini. Nah, yang ketiga yaitu batasi opsi kemungkinan. Setelah kamu mencari tahu berbagai macam informasi dari masalah yang kamu hadapi, cara mengambil keputusan lainnya yang bisa kamu lakukan yaitu membatasi opsi kemungkinan dari solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, ketiga yaitu tanyakan kepada orang lain yang berpengalaman. Jika setelah mengidentifikasi dan menganalisis masalah, kamu tetap bingung bagaimana cara mengambil keputusan terbaik, kamu juga bisa menanyakan pada relasi, teman, bahkan sahabat yang berpengalaman. Nah, keempat yaitu ingat lagi targetmu. Setiap orang pasti memiliki target masing-masing. Apakah yang ingin menjadi seorang direktur atau ingin memiliki bisnis yang sukses? Nah, begitulah cara-cara untuk mengambil keputusan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa sudah mengerti semua? Iya, sudah mengerti. Iya, Bu. Yang lain? Ya Bu, sudah Bu. Baik, itulah tadi bimbingan yang Ibu lakukan. Nah, Ibu akan membagikan LKPD di WA masing-masing. Batas pengumpulannya itu besok malam. Baik Bu. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti bimbingan kali ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.